Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Baik, kembali kita bertemu pada pembelajaran daring kali ini. Pada pembelajaran daring kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tema 7, subtema 1, kebersamaan. Bahasa Indonesia. Ibu akan menjelaskan pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Ciri-ciri fabel yaitu fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. 2. Tokoh hewan memiliki karakter yang sifat seperti manusia. 3. Memiliki alur cerita. 4. Memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Coba anak-anak perhatikan, fabel merupakan cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan di dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Di dalam fabel terdapat peristiwa-peristiwa penting. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Anak-anak perhatikan. 1. Nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. 2. Sifat setiap tokoh. 3. Peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. 4. Pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Anak-anak perhatikan isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan. Namun fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan. Menemukan isi fabel. Coba anak-anak perhatikan. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. 1. Baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. 2. Catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. 3. Catat juga sifat tokoh dalam fabel. 4. Perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. 5. Tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasa sendiri. Baik, kita lanjutkan materi matematika. Mengenal pecahan setengah. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan anak-anak gambarnya. Apel untuk dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian dari 2 potong apel
dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan setengah, dibaca setengah atau 1/2. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Mengenal pecahan 1/3. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Pada pecahan 1/3, 1 merupakan pembilang dan 3 merupakan penyebut. Coba Nana perhatikan gambar ini. Mengenal pecahan 1/4. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Coba Nana perhatikan gambarnya. Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nana perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 10 jeruk. Setengah bagian dari jeruk tersebut disajikan untuk tamu. Sisanya akan ditempatkan di piring. Berapa banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu? Anak-anak perhatikan cara penyelesaiannya. Banyak jeruk mula-mula 10 buah. Diambil setengah bagian dari 10 jeruk. Setengah bagian dari 10 jeruk adalah 5 jeruk. Dapat ditulis 1/2 dari 10 jeruk adalah 5 jeruk. Jadi, banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu adalah 5 buah. Baik anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran PPKN. Mengenali ciri khas teman di sekolah. Perhatikan anak-anak, setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas adalah yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh. Ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat. Misalnya, rajin, jujur, dan rendah hati. Ciri tubuh kita dan teman-teman beragam. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan, misalnya untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Keberagaman warna, kesukaan teman di sekolah. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain, meskipun berbeda dengan kita. Keberagaman agama di sekolah. Anak-anak perhatikan tabel keberagaman agama di Indonesia berikut. 1. Agama Islam. Tempat ibadatnya di masjid. Hari besarnya yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijrah,
Isra Mi'raj. Nah, 2. Agama Kristen Protestan, tempat ibadahnya di gereja. Hari besarnya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik, tempat ibadatnya di gereja. Hari besarnya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. 4. Agama Hindu, tempat ibadatnya di pura. Hari besarnya hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pager Wesi. 5. Agama Buddha, tempat ibadatnya wihara. Hari besarnya hari Waisak, hari Asada, hari Katina. Agama Konghucu, tempat ibadatnya kelenteng. Hari besarnya Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Kita tentunya memiliki teman yang seagama. Ada juga teman yang berbeda agama dengan kita. Meskipun berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati satu sama lain. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Anak-anak perhatikan, ada banyak kegemaran yang dapat dilakukan setiap orang. Kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Kegemaran bisa juga disebut hobi. Kegemaran yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran SBDP. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sehari-hari kita mendengar banyak bunyi. Ada bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Contoh bunyi kuat adalah saat bel sekolah berbunyi. Kita mendengar suara bel dengan kuat. Bunyi lemah contohnya saat kita berjalan. Kamu bisa mendengarkan, namun bunyinya terdengar lemah. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Benda yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Umumnya bunyi lonceng terdengar lebih lama. Bunyi kentongan terdengar lebih cepat. Hal tersebut merupakan perbedaan bunyi panjang dan pendek. Berikut contoh satu birama dalam lagu. Ayo anak-anak perhatikan. 5 dinyanyikan satu ketukan, bunyinya panjang. 1 dan 3 dinyanyikan 1/2 ketukan, bunyinya pendek. Anak-anak sekarang dengarkan lagu Kupu-Kupu. Nyanyikan lagu Kupu-Kupu bersama-sama. Lagu Kupu-Kupu ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga
Demikianlah anak-anak penjelasan dari Ibu. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya. Baik, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Coba anak-anak perhatikan untuk tugas bahasa Indonesia. Ini tugas matematika. Ini perhatikan tugas PPKN. Baik anak-anak, semua tugas di-WA-kan kepada Ibu Ella paling telat pada hari Jumat pukul 12. Untuk tugas SBDP, anak-anak menyanyikan lagu Kupu-Kupu ciptaan Ibu Sud. Jangan lupa divideokan, hasilnya dikirimkan melalui WA. Sekian anak-anak pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak.